Assalamualaikum sob, jumpa lagi di Daun Spoiler. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Cerita kali ini yaitu tentang perjalanan kehidupan Genghis Khan, yaitu pimpinan paling barbar yang berhasil mengawali kekuasaan Kekaisaran Mongol. Perjalanan hidupnya cukup rumit. Saat kecil ia kehilangan ayahnya dan dikhianati oleh kaumnya sendiri. Istrinya pun direbut oleh suku lain dan ia pun dipenjara bertahun-tahun di hadapan umum tanpa diberi makan ataupun minum. Namun keyakinan dan tekadnya yang kuat, ia pun berhasil bangkit dan menyatukan bangsa Mongol. Oke sob, daripada berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Cie, duo, tigo, let's go! Di awal kisah diperlihatkan seorang anak kecil yang tertatih berjalan menuju sebuah penjara yang dihuni oleh seorang pria tua. Pria tua itu bernama Temujin atau yang lebih dikenal dengan Genghis Khan. Anak itu menyampaikan bahwa Bitsu ya utusan Temujin telah tewas di dalam perjalanan. Bagaimanakah kisahnya sampai Temujin dipenjara dan harus berpisah dengan sang istri yang sangat ia cintai? Kisah ini berawal di tahun 1172 atau tepatnya 20 tahun silam sebelum Temujin dipenjara. Pada suatu hari saat Temujin masih berusia 9 tahun, ia diajak ayahnya yang bernama Esugi untuk pergi menemui suku Merkit dalam rangka memilih calon istri. Selain karena sudah menjadi tradisi suku Mongol, ternyata juga karena dulu sang ayah menculik gadis dari suku Merkit yang sekarang menjadi ibu dari Temujin. Maka dari itu, sebagai upaya penebusan dosa, Temujin diharuskan memilih calon istri dari suku tersebut. Karena perjalanan cukup jauh, Esugi memutuskan untuk beristirahat satu malam di kediaman Okonut yang dipimpin oleh Daisy Chen yang merupakan teman baik dari Esugi. Kedatangan mereka disambut dengan baik. Temujin pun disapa oleh anak perempuan Daisy Chen yang bernama Borte. Dalam pertemuan ini ternyata Temujin jadi tertarik pada Borte hingga di malam itu ia meminta pada ayahnya untuk memilihkan ia istri dari suku Okonut saja. Namun Esugi menolaknya karena sudah terlanjur janji pada suku Merkit dan itu pun dilakukan demi ketentraman antar suku. Karena dilarang, Temujin akhirnya meminta ayahnya untuk melakukan latihan pemilihan calon istri. Keesokan harinya, suku Okonut pun mengeluarkan semua gadis dari sukunya. Sebelum melakukan pemilihan, sang ayah menjelaskan tentang kriteria terbaik yang bisa dilihat dari postur tubuh sang calon. Dan ketika waktu pemilihan, saat itulah Temujin memilih Borte sebagai calon istrinya dan mengatakan pada semua orang yang hadir kalau ia telah menemukan siapa yang akan menjadi istrinya nanti. Mendengar semua itu, sang ayah pun tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi Daisy Chen mengatakan kalau 5 tahun lagi ia akan menyiapkan pernikahan mereka dengan baik. Pada akhirnya, sang ayah menyetujui itu semua karena beranggapan lelaki sejati memang harus memilih istrinya sendiri. Pasukan Esugi pun pamit pulang dan Temujin menemui Borte lalu memberikan tulang garpu gagak putih dan berjanji akan menemuinya 5 tahun lagi. Akan tetapi di dalam perjalanan mereka dihadapkan dengan cuaca buruk dan petir yang terus saja menyambar. Mereka langsung berteduh di bawah gunung batu yang besar karena menurut kepercayaan suku Mongol, petir merupakan petanda bahwa dewa mereka yang bernama Tengri sedang murka. Oleh karena itulah semua orang Mongol takut terhadap petir. Setelah cuaca membaik, pasukan Esugi pun melanjutkan perjalanan. Namun mereka kembali mendapatkan kendala karena suku Tartar pun sedang beristirahat di jalur mereka. Mau tak mau, Esugi pun melakukan tradisi suku Mongol, yaitu saling bertukar makanan untuk menghormati suku lawan dan bentuk kesopanan dan perjanjian bahwa tidak akan ada pertumpahan darah saat beristirahat. Di sana Esugi mendapatkan susu dan ia juga membalasnya dengan susu dan daging. Kemudian mereka pun saling menghabiskan susu pemberian masing-masing sebelum pasukan Esugi melanjutkan perjalanan. Ketika setengah perjalanan, tiba-tiba Esugi jatuh dari kuda yang ia tunggangi karena ternyata susu yang ia minum sudah diracuni. Dalam hembusan nafas terakhirnya, ia menyerahkan tahtanya pada Temujin dan menasihati agar ia menjadi pemimpin yang kuat serta memohon pada Dewa Tengri untuk meminta pertolongan. Sesampainya di desa, jasad Esugi dibawa ke tempat tinggi untuk dimakamkan dengan upacara pemakaman ala suku Mongol. Rupanya dengan jatuhnya kekuasaan Esugi dimanfaatkan oleh bawahannya yang bernama Tarkutai. Ia memanfaatkan hal itu untuk mengambil alih kekuasaan, termasuk mengambil paksa semua persediaan domba, ternak, dan kuda milik keluarga Esugi.
Ibu Temujin yang geram melihat hal itu bersumpah bahwa anaknya akan membalas suatu saat nanti. Mendengar hal itu sontak saja membuat Tarkutai marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Temujin. Untungnya hukum adat Mongol melarang untuk membunuh anak-anak, karena itu Temujin pun dilepaskan. Namun walaupun begitu, Tarkutai menegaskan akan membunuh Temujin saat ia besar nanti. Setelah Tarkutai dan para pengikutnya pergi, Temujin disuruh ibunya pergi bersembunyi untuk menyelamatkan diri, sementara ibunya memilih untuk bertahan dengan kedua adiknya. Seorang diri, ia berjalan dalam dinginnya salju untuk menuju Gunung Keramat karena teringat pesan ayahnya untuk meminta tolong kepada Dewa Tengri. Namun karena tempat itu terlalu jauh, Temujin sempat pingsan di perjalanan, lalu ditemukan oleh anak lelaki dari suku lain yang bernama Jamuka. Mereka pun saling bertukar cerita dan Temujin menceritakan tentang tunangannya yang bernama Borte serta keluarganya yang telah dikhianati oleh Tarkutai. Karena semakin akrab, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menjadi saudara sedarah dengan simbol memasukkan darah mereka ke dalam susu lalu meminumnya. Di malam itu, Jamuka juga berjanji kalau nanti ia menjadi Khan, dia akan mengangkat Temujin sebagai wakilnya. Keesokan harinya, Temujin menemani Jamuka mengembala domba. Namun di saat itu, Tarkutai pun datang. Jamuka menyuruh Temujin segera lari, namun sialnya ia tetap tertangkap dan lalu dibawa ke pemukiman. Ia menjadi tawanan dengan leher dipasung, ia dipaksa bekerja dan setiap harinya ia diberi makan oleh seorang kakek tua agar dia cepat tumbuh dewasa. Setiap minggunya, Tarkutai selalu mengukur tinggi badan Temujin karena sudah tak sabar ia ingin segera untuk membunuhnya. Untung saja saat itu Temujin belum termasuk dalam kriteria dewasa, hingga Tarkutai pun marah dan menyuruh sang kakek untuk lebih giat lagi memberi ia makan. Keberuntungan tak sampai di situ saja, karena tiba-tiba turun hujan deras beserta petir hingga membuat Tarkutai cepat-cepat berlindung dan lupa mengikat Temujin kembali. Saat itulah Temujin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri ke Gunung Keramat karena hanya itu tempat yang ada di dalam pikirannya. Hari demi hari, bulan dan tahun, Temujin lalui seorang diri, hidup berlindung di gunung dan makan dengan cara berburu serigala. Setiap harinya, ia yang kini sudah dewasa selalu memikirkan cara untuk membalaskan dendamnya kepada Tarkutai. Namun sebelum itu, ia harus menepati janjinya dulu untuk menemui Borte tunangannya. Dengan sedikit harapan, ia mendatangi suku Okonut. Untung saja Borte masih setia menunggunya. Lalu mereka berdua pergi menemui ibu Temujin untuk meresmikan hubungan. Kemudian Borte membawakan mantel bulu musang sebagai mas kawin dari sukunya, lalu ditukarkan dengan kalung sebagai syarat pernikahan mereka. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, mereka berdua pun pergi ke tempat sepi untuk membuat keturunan. Sementara itu, ibu Temujin tiba-tiba didatangi oleh pasukan berkuda. Ternyata mereka adalah suku Merkit yang ingin menculik Borte sebagai bentuk balas dendam karena Esugi dulu tak menepati janjinya. Dengan brutalnya, mereka membakar rumah ibu Temujin dan juga rumah adiknya. Di pagi harinya, mereka menemukan Temujin dan istrinya yang tak jauh dari pemukiman. Mereka berdua pun bergegas menyelamatkan diri dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Di sana Temujin terkena tembakan, lalu Borte memilih untuk menyerahkan dirinya dan mencambuk kuda suaminya agar ia dibawa ke tempat ibunya. Beberapa hari kemudian, setelah luka Temujin sembuh dan ia mendatangi Jamuka, Jamuka sangat senang apalagi Temujin memberinya mantel bulu musang. Ternyata Jamuka sudah tahu kalau istri Temujin diculik, namun ia menyarankan Temujin untuk mencari istri lain saja karena orang Mongol tidak pernah berperang karena seorang wanita. Namun Temujin tetap kekeh dan ia pun sudah membawa pasukan yang siap untuk berperang. Karena keseriusan sahabatnya itu, akhirnya Jamuka mau menolongnya. Dengan satu syarat, Temujin harus menunggu beberapa bulan agar perang itu tidak terkesan karena seorang wanita. Karena memang butuh pasukan tambahan dan sudah tidak ada pilihan lain, akhirnya Temujin setuju untuk menunggu waktu yang tepat.
Setelah menunggu beberapa bulan, akhirnya tibalah waktu untuk melakukan penyerangan. Temujin, Jamuka dan pasukannya pergi ke suku Merkit, dan sesampainya di sana, di tempat bebatuan, mereka pun diserang dari berbagai arah. Peperangan terjadi begitu sengit dan hampir saja Jamuka terbunuh di sana. Namun beruntung Temujin segera menolongnya hingga Jamuka bisa selamat dan melanjutkan perangnya kembali. Temujin sendiri pergi ke pemukiman suku Merkit untuk mencari istrinya. Namun ia dihadang oleh beberapa penjaga. Dengan ketangguhan dan ilmu bela dirinya, ia pun mampu menaklukkan penjaga tersebut. Sampai pada akhirnya ia pun menemukan Morte yang tengah hamil di sebuah ruangan. Tak berselang lama, Jamuka pun menyusul dan ia pun senang melihat sahabatnya sudah bertemu dengan istrinya. Malamnya mereka pun merayakan kemenangan tersebut dengan minum-minum di depan api unggun. Dan Temujin pun berterima kasih kepada Jamuka karena telah membantunya untuk menyelamatkan istrinya. Jamuka kemudian mengatakan kalau sekarang Temujin adalah wakilnya. Namun Temujin menolaknya dengan halus kalau ia tak terbiasa menjadi bawahan dan ia ingin kembali ke pemukimannya. Di malam itu mereka membagi hasil jarahannya, di mana Jamuka mengambil semua bagiannya. Namun berbeda dengan Temujin, ia hanya mengambil 1/10 bagian dan sisanya ia bagikan secara merata ke semua pasukannya. Tak lupa ia juga memberi bagian kepada keluarga pasukan yang telah tewas. Pembagian itu tentu saja membuat Temujin senang. Namun Taichar, adik Jamuka, justru menganggapnya pemimpin yang bodoh. Sebagai saudara, Jamuka hanya menjawab bahwa suatu hari nanti Temujin akan mengambil hasil jarahannya untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, Taichan mendapat laporan kalau 2 anak buah kepercayaannya telah bergabung dengan Temujin. Setelah dikejar dan disuruh kembali, namun mereka menolak dan tetap ingin bergabung dengan Temujin karena menurut mereka, Temujin adalah pemimpin yang adil dan peduli terhadap pasukannya. Mendengar kakaknya dihina, Taichan menjadi emosi dan meminta kembali kuda yang telah diberikan. Namun lagi-lagi mereka menolak dan Temujin pun berkata bahwa orang Mongol berhak memilih siapa yang akan jadi pemimpinnya. Tanpa disangka, ucapan itu menjadi awal mula permusuhan antara kedua saudara itu. Hal itu dibuktikan dengan Taichin menculik beberapa kuda milik Temujin. Namun ia berhasil dikejar dan dipanah sampai ia jatuh dari kudanya. Ketika mengetahui pencuri yang tewas itu adalah Taichan, Temujin merasa akan ada peperangan karena sudah pasti Jamuka tidak akan tinggal diam dengan kematian adiknya. Garta yang merasa bersalah karena telah memanah Taichan merelakan kepalanya untuk dipenggal dan dibawa ke Jamuka untuk menghindari peperangan. Namun hal itu tentu saja menjadi dilema karena Garta melakukan hal itu demi menyelamatkan harta mereka. Ditambah lagi Borte juga mengatakan bahwa Temujin adalah pemimpin yang terkenal dengan keadilan dan kepeduliannya. Walaupun sulit, akhirnya Temujin pun memutuskan untuk berpindah ke tempat lain demi menghindari peperangan. Memanasnya hubungan antara Jamuka dan Temujin membuat Terkutai memanfaatkan hal ini. Ia mengajak Jamuka untuk bekerja sama agar ia lebih mudah untuk menaklukkan Temujin. Karena Terkutai menyadari bahwa suku terkuat di Mongol adalah Jamuka dan Temujin. Setelah bergabung, kedua suku itu kemudian membariskan pasukannya untuk menyerang Temujin. Mengetahui kalah jumlah, Temujin memerintahkan beberapa pasukannya untuk membawa pergi perempuan dan anak-anak, sementara dirinya akan menghadang dengan memanfaatkan benda yang ada. Saat itu semua orang melakukan salam perpisahan, termasuk juga Temujin dengan anak dan istrinya. Borte lalu memberikan kembali tulang garpu gagak putih yang ia simpan sedari kecil dan meminta agar suaminya tidak melupakannya. Setelah para wanita dan anak-anak pergi, Temujin kemudian menyiapkan pasukannya. Walau kenyataannya mereka harus menghadapi pasukan musuh yang 10 kali lebih banyak dari pasukannya. Setelah berhadapan-hadapan, Jamuka pun lalu menyuruh anak buahnya untuk melakukan penyerangan.
Dengan sekuat tenaga, pasukan Temujin memberikan perlawanan. Walaupun satu persatu dari mereka harus tumbang karena serangan barbar dari musuh yang sangat banyak. Sekuat apapun dan sepintar apapun bertahan, lambat laun pasukan Temujin habis dan tinggallah Temujin yang bertahan. Keberhasilan Jemuka menaklukkan Temujin membuat Terkutai meminta agar Temujin diserahkan kepada sukunya. Namun di sini Jemuka menolak karena ia ingin Temujin memohon kepadanya. Jemuka menginginkan Temujin untuk berhutang nyawa kepadanya sehingga Temujin bisa dimasukkan ke dalam sukunya. Namun Temujin menolak untuk memohon ampun sehingga Jemuka marah dan tak lagi menganggapnya sebagai saudara. Oleh karena itu Temujin dijual sebagai budak dan dibawa dalam perjalanan yang sangat jauh hingga sampai ke perbatasan Tanggut. Ia berhasil menarik perhatian seorang jenderal kerajaan Tanggut untuk membelinya. Namun seorang biksu yang mendampingi jenderal yang sepertinya bisa melihat masa depan memperingatkan bahwa Temujin akan membawa petaka bagi kerajaan Tanggut dengan membawa serangan orang-orang Mongol. Jenderal yang percaya akan perkataan sang biksu, ia langsung membeli Temujin dan hanya berniat akan mengurungnya sampai Temujin mati. Bulan demi bulan Temujin bertahan dalam kurungannya yang berada di tengah-tengah keramaian. Dalam penjara ditulis kalau ini adalah orang Mongol yang akan menghancurkan kota Tanggut. Banyak warga yang mengolok-olok Temujin yang kini keadaannya semakin lemah karena terjemur terik matahari dan kelaparan. Ia hanya makan dengan berusaha menangkap burung-burung yang ia pancing dengan kulitnya yang terkelupas. Sedangkan untuk minum ia hanya menunggu air hujan. Suatu hari biksu yang melihat keteguhan hatinya mendatangi Temujin dan meminta maaf atas kelakuan warganya. Ia memohon agar tidak menyentuh wiharanya jika suatu saat nanti Temujin menjadi penguasa Tanggut. Temujin pun berusaha mempercayai sang biksu dengan memberikannya tulang garpu gagak putih agar diberikan kepada pedagang dari bangsa Mongol yang nantinya akan disampaikan kepada sukunya. Namun saat mencari informasi tentang pedagang Mongol, si biksu mendapatkan jawabannya bahwasanya pedagang dari Mongol sangat jarang dan tak pasti kapan mereka datang. Karena tak ada pilihan lain dan demi keselamatan wiharanya, akhirnya sang biksu memutuskan untuk berjalan sendiri melalui panas yang terik dan gurun yang tandus. Ia pun rela berjalan sangat jauh karena percaya kalau Temujin akan memegang janjinya. Namun sayangnya ia tak sampai di pemukiman bangsa Mongol dan ia pun tewas di perjalanan karena dehidrasi dan kelelahan. Beruntungnya mayat biksu tersebut ditemukan oleh Borte yang sedang berjalan dengan anaknya Juci yang kini sudah besar. Lalu datanglah rombongan pedagang dan membantu mengkremasi jasad biksu tersebut. Dan setelah itu Borte memaksa ikut dengan rombongan pedagang. Beberapa hari kemudian sampailah Borte di Tanggut. Lalu ia mencari dan menemui Temujin sekaligus memperlihatkan baju pengantinnya yang itu menandakan bahwa ia telah menikah dengan warga Tanggut. Temujin melihat hal itu sudah sadar bahwa apa yang dilakukan istrinya ialah demi bisa menyelamatkannya. Dan benar saja beberapa tahun kemudian Borte datang untuk membawa uang sogokan kepada para penjaga. Bahkan ia juga memberikan kalung pemberian ibu Temujin sebagai biaya tambahan agar para penjaga memberikan kunci tahanan. Setelah berhasil mendapatkan kunci tahanan, lalu Borte melemparkan kunci tersebut kepada Temujin. Kemudian mereka pun pergi bersama untuk melarikan diri ke daerah Mongol. Dalam perjalanan ini, Temujin bertemu dengan Juci yang merupakan anak kandungnya dan Mongen adalah anak si pedagang. Walaupun begitu, Temujin tetap menganggap Mongen sebagai anaknya sendiri. Mereka pun pergi bersama-sama menuju Mongol. Beberapa minggu kemudian sampailah mereka di Mongol dan Temujin sangat senang akhirnya ia bisa menginjak kembali tanah kelahirannya. Ia mengajarkan Mongen beberapa bahasa Mongol dan menyiapkan nama terbaik untuk anaknya yang kini sedang dikandung Borte. Karena rupanya Sob, dalam perjalanan kemarin Temujin mengambil kesempatan untuk membuahi istrinya. Saat berduaan inilah Borte menyampaikan kepada Temujin bahwa bangsa Mongol sekarang hanyalah kumpulan suku-suku pencuri. Bahkan mereka pun tak segan-segan untuk menghabisi anak-anak dan wanita. Mendengar hal itu Temujin sangat kecewa karena seharusnya bangsa Mongol menjunjung tinggi adat dan aturan-aturannya. Akhirnya walaupun harus berpisah lagi dengan istrinya, Temujin kembali pergi dengan misi untuk menyatukan kembali bangsa Mongol dan aturan-aturannya.
Lalu Temujin pun pergi ke Gunung Keramat untuk berdoa kepada Dewa Tengri demi keberhasilan rencananya. Dalam doanya ini, Temujin menyebutkan 4 hukum utama bangsa Mongol, yang diantaranya larangan membunuh wanita dan anak-anak, melawan musuh sampai titik darah penghabisan, dan tidak boleh melupakan hutang dan tidak boleh mengkhianatikan. Temujin bertekad akan menegakkan keempat hal itu walaupun harus membunuh setengah dari warga Mongol. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1196, Temujin berhasil menyatukan beberapa suku Mongol yang sepaham dengan tujuan dan aturan-aturannya. Sementara kebanyakan sisanya bergabung dengan Jamuka yang selalu menentang dengan pahamnya. Hingga pada akhirnya inilah pertempuran terakhir antara Temujin dan Jamuka untuk menentukan siapa Khan yang pantas memimpin seluruh bangsa Mongol. Walaupun kalah jumlah, Temujin sudah menyiapkan strateginya sendiri. Ia kemudian memerintahkan pemanah terbaiknya untuk memberikan isyarat agar perperangan segera dimulai. Pasukan khususnya dikerahkan lebih dulu untuk menghadapi serangan pertama. Temujin yakin walaupun kalah jumlah, pasukan terbaiknya ini mampu mengalahkan banyak musuh. Dan benar saja, serangan pertama ini kebanyakan korbannya dari pasukan Jamuka. Setelah tinggal beberapa orang, mereka pun mundur dan semuanya langsung mengejar. Ternyata semua itu hanyalah pengalihan, karena setelahnya pemanah terbaik yang bersembunyi di garis depan muncul dan bersiap untuk memanah setiap pasukan Jamuka yang datang, termasuk pasukan khusus dari Temujin. Jamuka yang mengetahui kalah strategi pun mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang, dan Temujin yang tak pernah gentar pun segera memerintahkan pasukannya untuk maju. Beruntun dengan pasukan Temujin, saat itu langit pun berubah menjadi mendung dan petir terus menyambar. Karena itulah pasukan Jamuka mulai berpencar karena takut dengan petir. Namun pasukan Temujin tetap pada posisinya dan mereka pun dapat dengan mudah menghabisi pasukan Jamuka. Peperangan itu pun akhirnya dimenangi oleh Temujin. Setelah itu, 2 orang bawahan Tarkutai melaporkan bahwa Tarkutai mereka bunuh karena mencoba melarikan diri. Namun bukannya mendapatkan apresiasi, malah mereka pun dibunuh karena mengkhianatikannya sendiri. Semua tawanannya menyerah, dibariskan dan diangkat menjadi prajurit Temujin, kecuali kakek tua yang dulu memberi ia makan. Si kakek diberikan 100 ekor kuda dan diangkat menjadi penasehatnya. Lalu pada malam harinya, Temujin dan Jamuka pun bertemu. Ia menyatakan kekalahannya dan Temujin yang masih menganggapnya saudara pun mengampuninya. Namun Jamuka pun menolak untuk bergabung dan ia pun sudah siap bila harus dibunuh. Walaupun begitu, ternyata Temujin tak membunuhnya. Jamuka hanya diasingkan dan dibiarkan pergi begitu saja. Setelah itu di tahun 1202, Temujin dikenal sebagai Genghis Khan atau pimpinan agung bangsa Mongol. Ia pun kemudian berperang kembali dan berhasil menghancurkan kerajaan Tunggas kuno, kecuali wihara yang tidak ia hancurkan karena janjinya dahulu. Selanjutnya pemerintah Genghis Khan pun dimulai dan film pun tamat. Hikmah yang dapat kita petik dari film ini adalah jangan pernah menyerah, teruslah berjuang, karena sesuatu yang kita inginkan pasti akan kita dapatkan walaupun beribu tantangan. Sekian dulu video dari Daun Spoiler. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.